Jokowi bukan keluarga dari jenderal dan juga bukan dari bangsawan darah biru. Tetapi dari presiden-presiden sebelumnya, hanya Jokowi yang mampu mengambil aset dari keluarga cendana. Mulai dari Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Granadi, Villa Megamendung, dan masih banyak lagi. Dan sekarang ini, Kemenkyu juga menagih dari Bambang Triharmojo terkait Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan pada tahun 1997 yang lalu. Dan sekarang juga, Satgas BLBI memanggil Tommy Soeharto terkait dana talangan BLBI yang dikucurkan pemerintah pada waktu lalu. Nah, memang di era kepemimpinan Presiden Jokowi lah yang bisa berani lakukan ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Hanya di era Jokowi yang berani mengobok-ngobok keluarga cendana. Kebijakan Presiden Jokowi mengambil alih kembali aset-aset negara dari anak-anak Soeharto menjadi sorotan belakangan ini. Setelah presiden-presiden sebelumnya belum ada yang melakukan langkah serupa seperti Jokowi. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi mengambil alih sejumlah aset yang dikelola mantan Presiden Soeharto dari Taman Mini Indonesia Indah yang tengah ramai diperbincangkan sampai di Gedung Granadi dan Villa Megamendung. Pengambil alihan aset Taman Mini sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengambil alihan pengelolaan TMII yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Yayasan ini didirikan oleh istri Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto, yakni Butin Soeharto, melalui keputusan Presiden Kepres 51 tahun 1977. Dalam proses pengambil alihan ini, Taman Miniatur Indonesia itu tetap beroperasi seperti biasa. Hanya saja Yayasan Harapan Kita harus memberikan laporan pengelolaan selama ini kepada tim transisi dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam masa transisi, Taman Mini Indonesia Indah tetap beroperasi. Staf bekerja biasa, mendapat hak keuangan dan fasilitas seperti biasa. Tidak ada yang berubah, dan nanti tentu saja kita berkomitmen untuk tim transisi. Kami beri tugas sebagaimana memikirkan inovasi manajemen dan kesejahteraan, kata Mensesnek Pratikno. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat aset tanah yang ada di Taman Mini Indonesia Indah bernilai 20,5 triliun. Aset lainnya seperti dari bangunan milik 10 kementerian lembaga, museum yang ada 31 anjungan milik Pemda masih dihitung nilainya. Pemerintah geram karena aset Taman Mini Indonesia Indah tidak pernah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak. Walaupun pajak tetap dibayarkan, diharapkan nanti setelah menjadi milik pemerintah bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan negara ada 2 pajak dan non-pajak. Selama ini memang BNPB tidak pernah disetorkan, kata Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan pekan lalu. Yayasan Harapan Kita tidak pernah bayar PNBP karena dalam Perpres 51 tahun 1977 belum diatur soal PNBP. Menurut Encep, jika sudah diambil alih akan jelas kontribusi PNBP terkait kontribusi penggunaan aset barang milik negara. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengemukakan salah satu pertimbangan pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah karena faktor kerugian yang dialami setiap tahun mencapai 50 miliar. Ada kerugian antara 40 sampai dengan 50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan, ujar Muldoko pada Jumat 9 April yang lalu. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Setia Utama juga membenarkan kalau Yayasan Harapan Kita tidak pernah menyetorkan PNBP. Benar, tidak pernah menyetorkan pendapatan ke kas negara, kata Setia. Pendanaan Taman Mini Indonesia Indah tidak pernah memakai uang negara. Sementara Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tira Sasangka Putra, mengatakan selama 44 tahun pengelola Taman Mini, pihaknya tidak pernah menggunakan anggaran negara. Tria mengatakan selama mengemban tugas pengelola Taman Mini, Yayasan Harapan Kita tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada negara.
Yayasan Harapan Kita sebagai menerima tugas, negara tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran dari pengelolaan Taman Mini kepada negara atau pemerintah sesuai amanat Kepres nomor 51 tahun 1977. Gedung Granadi sampai Villa Megamendung juga diambil oleh Jokowi. Setelah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, pemerintah juga akan mengambil alih aset gedung Granadi dan Villa Megamendung. Kedua aset ini dimiliki Yayasan Super Semar yang dimiliki Soeharto. Tapi saat ini dua aset itu dalam penyitaan negara pada 2018 terkait kasus hukum penyelewengan anggaran negara. Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan barang yang sudah disita oleh negara itu otomatis menjadi BUMN yang dikelola pemerintah. Gedung Granadi dan aset di Megamendung sepanjang itu BUMN dikelola DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tuturnya. Sejauh ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita aset senilai sekitar 242 miliar dari total 113 rekening milik Yayasan Super Semar. Sementara Yayasan Super Semar diwajibkan membayar kerugian negara sebesar 4,4 triliun. Diketahui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan menegaskan tagihan kepada Bambang Triharmojo tetap dilakukan meskipun kuasa hukumnya menolak penagihan utang tersebut. Negara menagih utang kepada putra Presiden Republik Indonesia kedua Indonesia itu sebesar 50 miliar terkait konsorsium SEA Games ke-19 pada tahun 1997. Pada dasarnya statusnya masih sama, yaitu pemerintah menganggap bahwa kewajiban itu masih tetap ada di yang bersangkutan, ujar Dirjen DJKN Kemenkyu Rional Silaban dalam diskusi kenaikan nilai aset tetap pada LKPP 2020. Ia menyatakan kementerian telah mengetahui informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Bambang Triharmojo, Prisma Wardana Sasmita, yang menyatakan bahwa kliennya menolak penagih hutang penyelenggaraan SEA Games 1997. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas piutang negara sebesar 60 miliar itu adalah PT Tata Insani Mukti, perusahaan swasta konsorsium SEA Games yang sahamnya digenggam oleh PT Perwira Swadaya Rana milik Bambang Riyadi Sugomo dan PT Surya Bina Agung milik Enggar Tiasto Lukito. Bambang, kata Prisma, tak memiliki saham di perusahaan tersebut dan hanya menjabat sebagai komisaris utama. Menanggapi informasi itu, Rional menyatakan Kemenku tetap pada keputusan awal bahwa utang itu menjadi tanggung jawab Bambang Triharmojo. Posisinya masih sama, artinya memang tagihan pemerintah kepada yang bersangkutan masih seperti itu. Walaupun saya juga melihat ada surat mereka mengajukan semacam informasi tambahan kepada KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, di mana kasus itu berada imbuhnya. Sebelumnya, Prisma menyatakan kliennya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai individu terkait posisinya sebagai ketua KMP SEA Games 1997. Sebaliknya, negaralah yang harus menambal kekurangan biaya penyelenggaraan SEA Games pada waktu itu, sebab biaya yang semula senilai 70 miliar sebagaimana kesanggupan konsorsium mitra penyelenggara yang disampaikan kepada Kemenpora dalam perjalanannya terus membengkak hingga menjadi 156 miliar. Karenanya meminta tanggung jawab Bambang Triharmojo dalam kasus dana talangan SEA Games 1997 sangat tidak tepat, ujar Prisma dalam keterangan yang diterima cnnindonesia.com. Juga diketahui, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI memanggil Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI pada Kamis 26 Agustus 2021. Pemanggilan itu berdasarkan pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Rional Silaban. Tommy adalah salah satu pihak yang terkait dengan BLBI. Hal itu sesuai dengan penetapan jumlah piutang negara nomor BJPN 375-PUPNC.10.05-2019 tanggal 24 Juni 2009 setidak-tidaknya sebesar 2 triliun,61.